Dimulai. Ya. Dimulai aja Gus ya. Oke. Mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gelitik Politik yang perdana. Saya spesial Gelitik Politik perdana ngobrol asyik bareng Gus Aik atau Ilah. Karena saya gini Gus, ceritanya pengen punya kanal podcast, cuma agak hambar aja kalau suaranya doang gini kan. Terus ini lagi musim-musim meeting Zoom, jadi ada inisiatif untuk lewat Zoom dulu, kemudian di-record, masukin YouTube, dan suaranya diambil jadi podcast. Ada podcast juga menarik, podcast dengan video. Iya, Spotify kan, sekarang kan banyak platformnya. Baik, pada malam hari ini kita akan ngobrol asyik bareng Gus Aik Athoillah atau Ahmad Athoillah. Saya bacakan sedikit CV singkatnya. Gus Aik ini sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Riwayat pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, kemudian mengambil S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengambil hubungan internasional. S2-nya Erlangga Surabaya, mengambil ilmu politik, lulus tahun 2017. Pengalaman organisasinya sebagai anggota Komahi, Korps Mahasiswa Hubungan Internasional, kemudian Bendahara PW Ibnu Jawa Timur, kemudian Wakil Bendahara Pengurus Cabang GP Ansor Jombang, dan saya lihat aktif di NU, Gus ya. Sampai terakhir ini Wakil Bendahara Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Santri. Baik. Langsung saja nih Gus. Hari ini kita tepat pada tanggal 10 November, di mana diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sementara sejarah yang kita ketahui bahwa resolusi jihad yang dideklarasikan atau Dr. Yahya Hashim Asy'ari itu ada kaitannya dengan ada relevansinya dengan Hari Pahlawan Nasional seperti itu. Bisa dijelaskan nggak Gus sejarah panjangnya resolusi jihad dan Hari Pahlawan Nasional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amrul Haq. Ini sahabat saya sama di sekolah politik, muda yang kreatif. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Ini harus selamat Hari Pahlawan. Semoga spirit juga perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan juga dalam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, semoga spirit serta perjuangannya tetap ada di jiwa kita, termasuk saudara-saudara kita milenial, generasi muda saat ini, agar semangat patriotisme perjuangan, baik mempertahankan Negara Kesatuan Indonesia, Republik Indonesia, juga dalam memperjuangkan untuk supaya Indonesia bisa berkembang lebih baik dan maju menuju Indonesia emas nantinya, itu juga akan melalui dari anak-anak muda. Selamat Hari Pahlawan Nasional 2020. Dan juga memang posisi mulai Oktober kemarin, ada tanggal 22 Oktober itu diperingati Hari Santri Nasional. Yang waktu itu tahun 2015 Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Ini merupakan
semangat baru nih bagi santri, semangat baru bagi santri. Di sini juga saya mengucapkan selamat Hari Santri. Ini selalu bertahap juga. Di bulan Oktober ini ada Hari Santri, Sumpah Pemuda, juga Hari Pahlawan. Itu selalu berlaku terus. Itu menunjukkan bahwa peran-peran anak muda terus perjuangan mbah-mbah kita. Bahasanya mbah-mbah kita, karena pendahulu kita itu di semua golongan termasuk santri itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga saat ini tugas kita sebagai santri dan juga pemuda adalah semangat optimis, semangat dalam hal khidmah terhadap agama, bangsa, dan negara, termasuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, untuk supaya bisa tampil lebih baik lagi. Karena tangan pemuda itu perubahan lebih baik itu ada di tangan-tangan pemuda-pemuda penerus perjuangan pendahulu kita. Tanggal 22 Oktober yang diperingati dari santri itu tidak lepas dari sejarah mulai dari Mbah Hasyim Asy'ari. Hadrat Mbah Hasyim Asy'ari itu bersama para masyayikh, kiai-kiai, ulama-ulama, Hadrat Mbah Hasyim Asy'ari membuatkan resolusi jihad yang di situ mengobarkan semangat para santri-santri, para kiai-kiai untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dalam melawan penjajah. Pada waktu itu setelah masa Belanda kalah dari Jepang menyerahkan, juga kalah setelah ada bom atom itu, sehingga pada tanggal waktu itu proklamasi kemerdekaan Indonesia dari Presiden Soekarno dan juga Wakil Presiden Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam posisi setelah itu, ternyata Belanda mengajak para sekutu-sekutunya. Karena memang dalam sejarah Jepang itu diminta untuk, sebelum ada perayaan penguasaan Jepang itu diminta untuk posisi untuk standby ada di daerah jajah-jajahannya. Akan tetapi bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan tersebar di semuanya daerah. Alhamdulillah Indonesia merdeka. Namun Belanda dan sekutunya itu tidak terima dengan posisi itu, sehingga pada waktu itu mengajak para sekutunya untuk menyerang Indonesia lagi, terutama di dalam posisi pada waktu itu ada banyak info yang beredar bahwa kapal-kapal yang ada, yang dulu kapal-kapal laut yang di Sekutu itu sudah mulai merapat di Tanjung, di pelabuhan Surabaya. Hadrat Syah itu disowani juga oleh Pak Sudirman, Bung Karno terkait dengan penyerangan Belanda dan sekutunya. Ada beberapa posisi saat itu para masyayikh, para ulama termasuk dipimpin oleh Hadrat Syekh, kita itu di pondok pesantren itu segala sesuatu itu pasti dimusyawarahkan dengan salah satunya juga dengan istiqomah. Sehingga muncullah semangat dari perjuangan sebelumnya. Dalam kemerdekaan Indonesia itu banyak sekali para ulama seperti Pangeran Diponegoro dan saya santrinya, Wali Songo dan juga saya santrinya itu bagaimana menghadapi itu supaya menuju kemerdekaan Indonesia pada titik di tanggal 22 Oktober itu akhirnya hasil dari istikharah dan kesepakatan dari para masyayikh, Hadrat Syekh mengeluarkan resolusi jihad yang mana salah satu yang isi dalam resolusi jihad itu kewajiban bagi segenap rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagi yang ada di sekitar
Surabaya dengan radius marhalah yaitu sekitar kurang lebih 100 sampai 200 kilometer untuk wajib ikut berperang mengusir penjajah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Habib Syekh Basim Asy'ari inilah yang menggerakkan semangat para santri-santri, termasuk juga waktu itu yang terkenal juga Bung Tomo, itu juga termasuk salah satu santri yang juga sowan ke Mbah Hasyim Asy'ari, dan disitulah para masyayikh seperti salah pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama juga di bawah Habasbullah, Mbah Bisri Samsuri, dan Mbah Haji mulai dari Samsul Arifin dan lain-lainnya itu bergerak bersama untuk berperang mengusir penjajah untuk menuju ke Surabaya. Resolusi jihad ini sangat penting di terkait bagaimana spirit dari para masyayikh kita dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itulah yang menjadi langkah awal bagi para santri, kewajiban. Kalau dulu para masyayikh sudah bilang seperti itu, para santri harus kewajiban di semua lini, baik itu di politik maupun di pesantren, baik di pendidikan apapun, harus berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan Indonesia saat ini dari rorongan penjajah-penjajah yang ada di luar yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah resolusi jihad sudah dikeluarkan oleh Habib Syekh, semangat perjuangan waktu itu, para masyayikh sebagai menjadi komandan pasukan mulai pasukan Sabilillah, pasukan Hizbullah, itu para masyayikh termasuk Mbah Kiai Haji Bisri Samsuri, Mbah saya sendiri yang selain mendirikan pondok pesantren Mambul Ma'arif Jombang, itu adalah salah satu komandan pasukan dan juga staf untuk menjadi kepala di kantor di daerah Surabaya itu, yang menjadi waktu awal menjadi kantor Nahdlatul Ulama, itu menjadi kantor waktu itu sebagai kantor perjuangan berkumpulnya para kiai dan santri. Rapat-rapat di seperti itu. Rapat juga di situ. Itulah momen. Gimana? Sebelum 10 November. Itu sebelum November, di masa 22 Oktober. Ini posisi di 2 Oktober, lalu berkelanjutan. Masih resolusi jihad. Masih resolusi jihad. 22. Itu salah satu yang menggerakkan posisi para santri, para kiai, termasuk juga masyarakat yang ada khususnya di Surabaya, menggerakkan semua berkumpul di sana untuk mengusir perang melawan Belanda dan sekutunya. Jadi berawal dari 22 Oktober itu dengan semangat yang bersama. Di situ sudah tidak ada namanya ras, tidak ada golongan, tidak ada namanya perbedaan agama dan juga semua bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga proses di 22 Oktober, kita juga ingat di 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Yang kita tahu Sumpah Pemuda itu, bahwa sesungguhnya pemuda-pemuda Indonesia itu sudah melepaskan namanya terkait bahwa aku adalah orang Jawa, aku adalah orang Sumatera, aku adalah orang Batak, orang Aryo, itu dilepaskan semuanya melebur menjadi sebagai putra-putri Indonesia. Tidak ada namanya sekat-sekat terkait Yong Java, Yong Batak, Yong Madura. Itu yang terinti dari mulai 28, yang itu 28 sebelumnya Pemuda. Sampai pada 10 November puncaknya itu mulai semua santri, kiai, sampai pada posisi masyarakat yang ada, rakyat-rakyat yang ada di Surabaya juga berjuang mati-matian untuk mempertahankan peperangan yang sangat dahsyat, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sampai ada dibunuhnya juga Jenderal Malabi.
Nah, disitulah peran pentingnya resolusi jihad, sangat berperan terkait mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan negara kesatuan Indonesia. Sehingga ya alhamdulillah baru tahun 2015 ada titik hari santri di kenapa 22 Oktober, karena di situ mulai ada keluarnya keputusan surat dari Habib Syekh Basyir Asy'ari terkait resolusi jihad, yaitu kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk ulama dan santri untuk mempertahankan, mengusir penjajah dari Indonesia. Tetapi wacananya penetapan hari santri itu Muharram ya kalau nggak salah itu pertamanya. Kalau wacana itu penetapan hari santri sebenarnya ada beberapa yang supaya hari santri itu bisa di tanggal 22, ada yang 22 Oktober, hari santri itu dipaskan pada mulai awal peperangan yang ada. Tapi yang paling disepakati waktu itu juga hasil istikharah, salah satunya adalah bahwa ketetapan untuk hari santri ada 22 Oktober. Ini juga tidak lepas dari perjuangan waktu itu. Saya juga ngikutin perjuangan dari Nahdlatul Ulama, dan kalau di wilayah politik itu dari juga perjuangan dari Partai Kebangkitan Bangsa, karena sebelumnya juga itu waktu Pak Jokowi masih berkampanye, sebentar itu di Jawa Timur di beberapa pesantren itu langsung ditanyain oleh Cak Imin untuk supaya ada salah satunya dukungan dari para masyayikh, salah satunya dukungan dari itu harus adanya nantinya hari santri untuk menghormati perjuangan para masyayikh yang merupakan santri juga. Terus dengan setelah penetapan hari santri itu tahun 2015, kemudian ada pengesahan Undang-Undang Pesantren. Undang-Undang Pesantren di 2019 kemarin. 19. Kira-kira dampak Undang-Undang Pesantren terhadap pesantren, bagi pondok pesantren saat ini gimana nih? Ada dampak langsungnya nggak? Maksudnya apakah undang-undang itu hanya sekedar pengakuan bahwa pondok pesantren adalah bagian dari pendidikan Indonesia, atau ada dampak-dampak lain mungkin? Setelah hari santri di tahun 2000 ditetapkan, itu kita ketahui bahwa saat itu juga memang memberi peringatan para gebiar-gebita dari para pesantren, dari para santri-santri, baik yang alumni santri pesantren maupun santri yang sudah posisinya alumni sudah menjadi alumni pesantren. Tapi sejatinya jiwa santri itu mulai dari pesantren maupun alumni itu tetap santri, karakternya tetap santri. Itu bahasa alumni tetap santri. Ya, proses apapun di legislatif, di eksekutif, dan lain-lain, itu banyak-banyak alumni pesantren menjadi posisi seperti itu. Setelah hari santri yang ada dengan di RMI, PBNU, Robitul Mahat Islami, dan juga dengan dari Partai Kebangkitan Bangsa, itu semangat mendorong untuk adanya pengakuan pemerintah dengan diterbitannya undang-undang. Jadi waktu itu yang ditunjuk oleh Partai Kebangkitan Bangsa sebagai ketua pengawalnya itu adalah juga dari Mas Ujung juga, untuk mengawal supaya adanya undang-undang pesantren. Karena itu bentuk dari penghargaan, bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap perjuangan dan pendidikan di pondok pesantren. Karena pendidikan karakter yang ada, pendidikan pesantren itu punya kekhasan sendiri. Banyak sekali dari peneliti luar negeri itu cara pengajarannya itu mengikuti cara yang ada di pesantren. Pesantren itu sebenarnya pengajarannya itu lebih maju, terutama dalam kelebihan ada dalam hal karakter akhlak. Tidak hanya sekedar berkumpul belajar bareng tapi berkumpul dalam pesantren itu berkumpul semuanya berkumpul di pesantren. Jadi
urgent sekali memang undang-undang pesantren itu terus diterima. Dan alhamdulillah dari perjuangan dari Partai Kebangkitan Bangsa juga berkomunikasi secara politik dengan partai-partai yang lain, juga berkomunikasi dengan NU dan juga LPI, PBNU, akhirnya keluarlah Undang-Undang Pesantren di 2019. Sampai saat ini, dari Undang-Undang Pesantren yang ada, banyak sekali pesantren secara global pondok pesantren itu semakin diakui dan semakin termasuk dalam hal ijazah. Pesantren udah macam-macam, Mas. Kalau kita lihat pesantren, makanya di pesantren itu ada macam-macam. Maksudnya pesantren macam-macam itu ada pesantren yang di situ tidak ada sekolah-sekolah yang seperti SMK, MA, sekolah-sekolah formal. Banyak juga pesantren yang hanya mengaji pada kitab kuning. Kitab kuning itu tidak diartikan sebagai di situ ada hanya hubungan dengan ilmu-ilmu syariat. Kalau kitab kuning itu banyak sekali kitab kuning itu juga membahas, ulama terdahulu itu membahas terkait dengan politik pemerintahan seperti kitab karangan, seperti kitab yang berjudul Sultanul Auliya. Ada yang fikih, ada yang hubungan dengan filsafat, banyak sekali hal. Dan itu setelah lulus dari pesantren, termasuk pesantren yang hanya mengajarkan kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning, itu belum diakui oleh pemerintah. Ijazahnya belum diakui. Karena ada beberapa, kemarin ada mu'adalah. Mu'adalah itu hanya beberapa aja, tapi tidak menobat. Itu hanya mu'adalah. Bahasa mu'adalah itu seperti apa ya, diregistrasi bahwa ini termasuk sama dengan pendidikan formal. Dengan ada undang pesantren itu pengakuan terhadap madrasah diniyah. Pondok-pondok pesantren, semua pesantren, baik dari yang di situ ada formal maupun non formal, yang ngaji kita saja itu diakui bisa untuk meneruskan pendidikannya. Kalau bantuan-bantuan terkait dengan bantuan-bantuan fisik, tentunya itu pasti ada masuk dalam undang-undang. Itu banyak sekali manfaatnya. Cuma yang kita harapkan adalah ditindaklanjuti dengan PP, gitu. Setelah undang-undang kan ada PP, terus setelah itu ada kementerian dari kementerian permen seperti itu. Sekarang geliatnya di semua daerah, Jawa Timur aja di hari Sabtu kemarin, alhamdulillah sudah memasukkan pembahasan perda pondok pesantren untuk dibahas di tahun ini. Ya, mudah-mudahan ada perda. Di DPRD Jawa Timur, Gus. Ya, perda pondok pesantren di Provinsi Jawa Timur, Sabtu malam minggu kemarin. Ya, alhamdulillah lah, malam minggu saya kemarin yang biasanya sendiri ditemenin oleh semangat anggota dewan yang lain bermalam minggu di Indrapura yang memang sangat penting. Salah satunya adalah pembahasan terkait untuk memasukkan raperda undang-undang pesantren. Masih dalam proses pembahasan, mohon doanya. Ya, kita juga menginginkan adanya PP, juga peraturan setelah PP permen itu segera keluar. Ini sudah setahun ya. Dari 2019 belum keluar permen, Mas. Ya, teknis ininya kan juga harus ditindaklanjuti setelah undang-undang. Itu kan penting. Baik, terima kasih. Kita langsung to the point aja nih, mau tanya-tanya langsung. Perjalanan Gus Aik udah baik dari sebelum masuk PKB, apa udah masuk PKB udah lama gitu? Apa aktif di NU dulu nih, di RMI NU, kemudian di ISNU, sampai sekarang duduk di Jawa Timur. Dulu itu saya masih ingat waktu saya mondok di Ploso Mojo Kediri, Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri itu, waktu itu juga setelah reformasi, para masyayikh masuk Gus Dur waktu itu di setelah reformasi 99 gitu. Setelah reformasi 99 waktu itu para masyayikh
dan juga dari PBNU itu memberi kesempatan masuk Gus Dur, Gus Mus, Sendiri, Ma'ruf, para deklarator-deklarator itu mendirikan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Itu kami di pondok pesantren semuanya itu antusias, Mas. Kita sangat antusias. Karena memang selama ini, kita tahu selama ini pondok pesantren itu diopinikan sebagai yang tradisional, yang kolot, yang kuper, tertinggal. Selama ini seperti itu. Padahal selama waktu sebelum masa-masa pemerintahan di Orde Baru, Pak Karno itu juga para masyayikh NU sudah pernah menjadi partai NU waktu itu. Ditambah Karno NU juga partai NU. Mbah saya Mbah Bisri Samsuri itu juga menjadi anggota DPR RI. Banyak sekali masyayikh juga para kiai itu sudah masih politik seperti itu. Sebenarnya kan sudah ada kemajuan dalam, padahal beliau-beliaunya ini juga yang mengajinya di Habib Syekh Basyir Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, Mahfud termasuk mengaji masjid kitab kuning. Jadi kitab kuning itu sebenarnya banyak ilmu selain ilmu syariat, ilmu politik juga ada, ilmu ekonomi juga ada, semua muncul. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena di kitab ini saya pelajari di yang ada itu pelajaran-pelajaran itu bukan hanya pelajaran yang info yang ada di luar itu hanya ngaji-ngaji berhubungan dengan fikih-fikih, terus sufi-sufi, tidak. Itu ada tata-tata bahasa Arab, ada nahwu, ada sorof, terus ada juga terkait dengan catatan tadi ahkam sultaninya, ada pemerintahan, itu juga diajarkan. Ya kita juga terbiasa untuk mengenal hal yang berhubungan dengan politik. Tapi yang membedakan ya tadi karakter ada pesantren itu yang beda. Saya mau mulainya untuk sangat antusias itu dari awal dengan Partai Kebangkitan Bangsa itu mulai karir saya di awal-awal berdirinya itu sudah, karena saya masih belum punya hak pilih waktu itu, tapi semangat itu sudah ada. Saya selalu ikut gabung dalam Partai Kebangkitan. 99 PKB berdiri, Gus Aik udah masuk tuh. Oh belum, saya nggak masuk partai, cuma ikut memeriahkan, ikut mendorong sebagai persiapan untuk kader gitu, tapi belum masuk partai. Yep. Secara keanggotaan partai itu ya, saya maju. Selama itu saya selalu berdiskusi, berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa. Memang belum dalam fokus saya menjadi kartu mempunyai anggota partai, tapi selalu mengikuti proses itu. Sampai pada saat mau maju menjadi DPRD provinsi, itu saya maju dengan memang secara garis ideologi itu saya lebih condong dan lebih incu dengan politik rahmatan alami kebangsaan yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa itu. Jadi saya melalui Partai Kebangkitan Bangsa, saya menjadi DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya belum pernah untuk caleg. Saya baru pertama kali nyalek itu di DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah kok ditakdirkan jadi. Nah ini juga ya. Salah satunya karena berkah Gus. Ya tetap perjuangan Mas, nggak ada. Setiap itu pasti ada ikhtiar perjuangan. Ya kalau mau berkah guyon ya karena berkah menikmati kesendirian itu. Menikmati kesendirian. Ini ada ibu Molly nih ketawa nih Gus, diketawain Gus. Mbak, gimana kabarnya? Wah, bisa ketemu di sini ya Mbak Molly. Udah di Jakarta. Wah. Landing. Alhamdulillah. Siap. Berarti nggak sia-sia Gus ya. Ikut sekolah politik ke Jakarta 2 hari ya waktu itu ya? Iya Mbak Molly, 2 hari ya. 2 hari. Banyak ilmunya. Terutama saya juga waktu itu kuliah saya kan di HI, hubungan internasional itu juga banyak terkait dengan politik internasional. Itu saya banyak belajar. Terus juga S2-nya di ilmu politik. Itu secara teori dan akademis. Dan alhamdulillah dalam posisi saat ini itu bisa realitanya.
Kira-kira OTW Senayan nggak nih 2024 nih, Gus? Kayaknya iya. Saya mengikut kebijakan partai seperti apa. Kalau kader itu harus mengikuti partai, disiapkan, ditetapkan dimanapun siap. Tapi pengen lah ya, OTW ini. Belum ada kepikiran. Belum ada. Belum ada kepikiran. Yang masih OTW-nya itu semoga segera cepat ada pendamping itu loh. OTW-nya itu dulu. Ini kode keras untuk Mbak Molly. Mbak Molly, mudah-mudahan Anda mendengar. Biar Anda mendampingi katanya kalau ada pelantikan itu nggak sendiri, kalau ada sidang paripurna nggak sendirian gitu ya. Mohon doanya Mbak Molly. Iya, Mbak Molly, mohon doanya. Mbak Molly juga aktif di IPNU nih, cuman speakernya katanya nggak bisa diaktifin, Gus, jadi nggak bisa ngomong. Oh, oke. pakai kode. Kode keras. Tapi begini, Gus, di PKB itu saya dengar ada stigmaisasi kalau PKB itu partai, tanda kutip partai Gus gitu loh. Maksudnya partai orang-orang keluarga pesantren. Kalau Anda ada garis keluarga pesantren, pasti jadi kalau di tentang stigmaisasi PKB dengan diskusi dan juga ngobrol-ngobrol dan melihat serta terjun langsung di wilayah itu tidak ada namanya. Tidak ada stigma dari partai PKB itu harus ada di situ mesti keluarga pesantren atau tidak. Banyak sekali di semuanya di anggota DPRD, DPR RI, di pengurusan itu jadi teman-teman yang di luar itu maupun di lain agama juga ada. Ya, stigma itu sebenarnya juga salah. Cuma memang kalau Partai Kebangkitan Bangsa itu memang didirikan oleh para masyayikh waktu itu juga deklaratornya juga Gus Dur juga, Gus Mus, Kiai Ma'ruf, para deklarator PKB yang didirikan adalah dari NU. Tapi tidak ada namanya kalau PKB yang di situ itu harus masih keluarga pesantren, masih tidak. Karena kita ini di Partai PKB itu seenggaknya ini karena stigmatisasinya kalau Anda bukan Gus, naiknya itu lama, bisa naik tapi lama katanya gitu. Gimana tuh, Gus? Ya, tidak lah. Tidak. Dalam Partai PKB tidak ada. Itu melalui proses yang ada. Loh, kalau contohnya saya aja, Mas. Saya waktu mendaftar di PRD provinsi, kalau memang stigma itu benar, mestinya saya itu di nomor urut yang 2 atau 3. Saya nomor urut 5 loh, Mas. Yang 2, 3, 4 itu para kader. Kader yang ada di wilayah itu, saya juga kader yang memang harusnya saya 5. Kalau memang stigma itu benar, mestinya saya nomornya atas. Di situ aja, nggak benar itu. Ya? Loh iya, kalau stigma itu benar. Saya nomor 5. Dan juga dalam proses untuk berkomunikasi dengan waktu itu menjadi calon DPRD provinsi, dengan ketemu dengan teman-teman sedulur-dulur yang ada di, tapi saya kan di Bang Mojokerto, sedulur-dulur yang ada di masyarakat yang di desa itu juga saya nemoni, ngobrol, banyak sekali ilmu saya dapat, saya menyampaikan visi misi saya sebagai juga bagian dari warga Jombang dan Mojokerto di situ. Jadi stigma itu sangat tidak benar. Kalau stigma itu benar, saya posisinya nggak nomor urut itu, Mas. Nomor 10. Saya juga, jadi kader-kader yang ada itu tetap ada. Semuanya tetap kader, semuanya masuk. Kalau memang itu stigma itu, kalau Gus itu gampang itu, saya mestinya di urutan nomor atas lah, nomor 2. Itu ternyata kan nggak ada. Nggak ada stigma. Berarti kampanyenya coblos nomor 5 itu sesuai dengan rukun Islam. Google 5 gitu ya, Pak. Berarti dapilnya itu Mojokerto kabupaten kota juga.
Dua-duanya, Gus. Mojokerto, Jombang ya. Iya, dapil saya itu Jombang, Mojokerto, Kabupaten Kota. Ini kegiatan lagi reses apa udah pembukaan sidang lagi, Gus, DPRD? Gus? Mulai reses, Mas. Reses Oh, masih. provinsi mulai barusan kemarin, tanggal 8 sampai nanti tanggal 15 itu, reses di provinsi Jawa Timur. Ya, itu kalau di pesantren sekarang gimana tentang COVID-19, Gus? Aman aja, tetap dengan ngaji, tapi dengan protokol kesehatan, Gus ya? Iya, tetap menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Di pondok pesantren, para santri ngaji-ngaji ada yang sudah ada yang masih ada di rumah yang pakai daring, tapi sudah di pondok pesantren sudah banyak sudah masuk, tapi di situ juga protokol kesehatan jaga. Jadi yang biasanya kita memang perjuangannya itu berat gitu. Tapi saya melihat teman-teman santri, terutama yang ada di Jombang, itu semangat belajarnya dalam kondisi beban. Kondisi bebannya itu biasanya itu iso sungkem, bisa sungkem salaman dengan kiainya, bunyainya. Sekarang itu menjaga untuk tidak itu ada suatu beban tersendiri. Itu sudah menjadi, saya yang seorang santri itu ketemu terus setelah itu nggak salaman sama guru saya, sama kiai saya, sama bunyai saya, itu menjadi beban tersendiri. Tapi yang salah satunya adalah husnudon ya, berpositif thinking atas apa yang terjadi untuk kebaikan bersama, itu sudah terbangun karakternya. Sehingga tetap semangat belajar dalam kondisi meskipun setelah jamaah gitu. Jamaah juga ada seperti protokol kesehatan yang ada itu, di jarak-jarak seperti itu. Setelah jamaah biasanya sungkem salaman dengan kiai, nggak bisa, itu santri itu merasa apa gitu, nangis gitu loh, Mas. Sedih sekali, tapi tetap semangat belajarnya, melihat semangatnya belajarnya itu alhamdulillah. Saya masih ingat waktu saya mondok itu masih ada Mbah Nyai Rodia. Mbah Nyai Rodia itu garwanya Mbah Jazuli, pendiri Pondok Ploso Mojokediri Al-Falah. Itu alhamdulillah saya masih menangi waktu itu mondok. Saya mondok itu di tahun 92, mulai mondok setelah lulus MI. Setelah lulus MI SD, saya mondok. Itu beliau dawuh itu nantinya apapun Kalau mau ngantor, TikTok dong, Jombang Surabaya. ngantornya dengan masa pandemi ini ya kadang-kadang online. Pandemi ini ya nggak bisa paripurna harus datang dong. Paripurna pun tidak semuanya datang, Mas, tempat. Sebagian online, dibatasi. Ya, sama kayak dibatasi. Ya, ini kondisi seperti ini menjaga juga protokol kesehatan yang ada. Ada paripurna dengan online dan ada yang di sana. Kita perlu bergantian untuk siapa yang datang, nanti siapa yang online. Tapi alhamdulillah aman, nggak ada kasus tuh. Alhamdulillah. Senayan kan? Di Senayan kan kemarin habis rame-rame ketok palu Cipta Kerja, ada klaster baru. Ini semua segera sehat lah, Mas. Ini juga pandemi ini termasuk makna pahlawannya itu juga para pejuang-pejuang di tenaga medis, baik dokter, perawat, dan lain semuanya, relawan semuanya itu masuk pahlawan ini. Ya, pahlawan dalam konteks pandemi ini, pahlawan ini. Kalau nggak ada beliaunya gimana posisi dalam merawat yang sakit-sakit?
Baik, baik, Gus. Kebetulan saya lagi nulis skripsi nih tentang judulnya Peran Santri dalam Kancah Politik Indonesia Pasca Reformasi. Studi Sekalian kasus. nyari bahan skripsi nih Mbak Motia. Sekalian nyari bahan untuk wawancara skripsi. Enggak, Gus. Saya udah ada bahan. Lagi mengeracik ini loh. Barangkali ada tambahan-tambahan ilmu dari Gus Aik, kan nanti saya masukin di itu di apa di pengantar. Terima kasih Gus Aik. Oke. Ada tanda tangannya, Tanda tangan di mana ya? Di skripsi saya nanti. Ya, stiker Superman. Oh, berarti S di belakang itu bukan Superman, berarti SAH nih. Iya, bener nggak? Sah ya. Jadi Sah, S itu sah. seduluran Ahmad Athoillah. Jadi iya tapi studi kasusnya tentang Gus Dur, Gus. Gus Aik memandang Gus Dur seperti apa, Gus? Saya kalau manggil Gus Dur itu Pak Le, paman. Jadi ibunya Gus Dur itu putrinya Mbah Bisri Samsuri. Kalau ayahnya Gus Dur itu putranya Abdul Syekh Basim Asy'ari. Jadi manggilnya Pak Le. Ibunya Gus Dur itu masih adik kandungnya mbah saya. Mbah saya putra-putranya pertamanya Mbah Bisri. Masih ada hubungan, Gus? Iya, Pak Le. Saya mengenal beliau itu sosok yang ceria, humble. Kalau cerdasnya, wah minta ampun. Saya ingatnya minta ampun. Dalam segala ilmu, hal termasuk ilmu. Kalau ngaji kitabnya top, itu ngaji kitab kuningnya top. Pengetahuan bahasanya juga top. Pandangan beliau itu, walaupun tetap juga sarkupnya tidak hilang. Tahu sarkup, Mas? Sarkup. Pernah dengar, sarjana kuburan. Sarkubiyah. Ya, sarjana kuburan, Mas. Itu apa, Gus? Itu bukan. Itu istilah. Bagi kita itu kan tetap ziarah, Mas. Ziarah ke makam-makam para wali. Ya, Gus Dur juga salah satunya terkait dengan untuk komunikasi batiniahnya ziarah dengan para aulia, para masyayikh itu juga selalu hubung. Jadi tidak hanya secara lahir dan batin, tetap lahir batinnya itu terjaga, tidak ada raja batin. Itu kelebihan di Gus Dur. Saya menang soal Gus Dur itu, saya ketemu sama beliaunya sering kali banyak guyon gitu. Kalau sama beliau sering kali banyak guyon, banyak cerita-cerita mbah yang dahulu. Dalam segi pandangan-pandangan kenegaraannya itu tidak jauh berbeda lah dengan mbah-mbahnya. Kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kecintaan terhadap kemanusiaan, termasuk kecintaan di Nahdlatul Ulama, dan menghormati yang sepuh-sepuh. Itu karakter pesantrennya itu sangat terlihat Gus Dur. Walaupun kita tahu Gus Dur pinter, cerdas, tidak hanya ilmu agama saja, tapi juga ilmu sosial yang lain. Tapi dalam menghormati yang sepuh, takdim ke yang sepuh, akhlaknya itu sangat-sangat terjaga. Itu sosok Gus Dur yang saya kenal. Karena saya bertemu dengan Gus Dur itu saat ada biasanya hari raya, terus ada halal bihalal keluarga. Terus saya pas waktu itu menjadi panitia Hall Mbah Bisri ke Jakarta. Salah satunya sowan ke saudara-saudara di Jakarta dan juga waktu itu sowan ke Gus Dur. Kumpul di Jagakarsa, Gus? Di Ganjur. Oh, Ciganjur. Ya. Waktu itu di Ganjur. Tapi Ciganjur kan bisa bukan? Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Iya, di Ciganjurnya, di rumah beliau. Siap. Baik,
terakhir nih Gus, closing statement, motivasi dari Gus Aik untuk santri Indonesia yang sedang atau akan masuk berpolitik nih. Monggo. Oh, Mas, closing statement. Sorry, Iya, Gus, sudah agak ini. bersidang. Iya, agak ini. Agak enggak nih tadi. Lupa ya. Santri Indonesia, bagi ada yang di Indonesia di luar negeri, banggalah untuk menjadi seorang santri. Seorang santri yang ada di pondok pesantren maupun sudah lulus pondok pesantren, itu hakikatnya juga adalah santri. Santri juga sejauhnya Habib Husain Basyam Asy'ari, siapapun yang mau khidmah, meladeni, membesarkan Nahdlatul Ulama, tak anggap santriku. Jadi yang itu juga merupakan santri. Di era bonus demografi saat ini, santri-santri putra-putri yang muda-muda dan penduduk Indonesia ada sekitar 40% usia produktif termasuk santri-santri. Setelah lulus dari pesantren, yang punya kelebihan, punya hero, mengamalkan ilmunya dalam jalur politik, masuklah dan perjuangkanlah melalui jalur politik. Masuklah di partai untuk bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa negara, undang-undang. Karena politik itu adalah bagi santri, adalah seni untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan, mendorong terwujudnya aturan-aturan yang tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat, dunia, dan akhirat. Tidak hanya dunia aja, kalau santri itu pasti ada dengan akhirat. Tujuan keagamaan akhirat. Santri bisa berperan dimanapun, salah satunya juga di politik. Karena paling penting, masa kita juga, saya santri juga berjalan politik, seperti yang cerita di Mbak Habib Syamsuri juga di politik. Sampai terakhir, sampai melahirkan undang-undang pernikahan. Itu atas perjuangan Habib Syamsuri. Undang-undang pernikahan yang ada di Indonesia sekarang itu, perjuangannya Habib Syamsuri. Yang tidak lepas dari aturan agama Islam. Jadi santri, kalau saya katakan harus juga masuk di wilayah politik. Harus masuk wilayah politik. Karena adanya, kalau masuk di wilayah politik, kalau di legislatif, karena di situ untuk undang-undang, di wilayah undang-undang, kalau di situ tidak ada para santri, itu nanti undang-undangnya akan melahirkan undang-undang yang tidak bermanfaat, undang-undang yang di situ isinya malah akan bisa memecah belah bangsa dan lain-lain. Makanya perlu anti, karena kelebihan santri itu adalah karakternya adalah karakter akhlakul karimah, karakter kita yang di pondok itu karakter bagaimana kita dalam hal tidak bisa dilakukan lagi untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, melawan orang yang berusaha merongrong perpecahan di NKRI. Makanya harus ada, malah semakin banyak yang di wilayah politik. Dan jangan sampai melepaskan kesantrian, dimanapun karakter kesantrian terus ada. Jadi pemuda-pemuda santri putra maupun putri yang punya hero untuk politik, belajarlah, beredukasilah terkait dengan politik, karena di situ juga merupakan lahan dakwah bagi kita untuk memperjuangkan NKRI, memperjuangkan agama, bangsa, dan negara melalui jalur politik. Itulah
yang harus dilakukan oleh santri, sehingga yang muda-muda saat ini akan menjadi pemimpin masa depan. Bonus demografi loh Mas, jenengan Ya. santri itu harus itu politik. Itu apa istilah Arabnya itu syubhanul yaum rijalul ghad. Syubhanul yaum. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Santri saat ini juga adalah pemimpin masa depan. Pemuda, gunakanlah dengan teknologi yang bijak. Lawanlah itu teknologi hoax. Harus dilawan itu. Itu karena itu salah satu teknologi itu adalah alat. Sehingga harus ada yang ingin merongrong-rongrong pepecahan NKRI harus dilawan juga lewat teknologi. Dan itu juga peran santri juga di wilayah itu harus semakin banyak. Berarti politik juga menjadi jalur ijtihad ya, jalur jihad. Santri kalau politik itu kan merupakan wasilah, Mas. Wasilah itu hanya jalan, bukan tujuan. Tujuannya tetap untuk kesejahteraan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi politik itu kita tahu di legislatif sebagai perda yang ada, undang-undang yang ada. Nah kalau di situ nggak ada santri nggak akan muncul Mas undang-undang pesantren. Ya kan harus diteruskan, diperjuangkan, juga diteruskan lebih baik lagi bagi santri putra, santri putri yang saat ini sedang menimba ilmu, nantinya lulus, ya harus ada yang meneruskan dari perjuangan para masai-masai pendiri atau pendiri bangsa Indonesia. Penting itu, makanya harus masuk di wilayah politik ya, santri. Sangat dibutuhkan. Baik. Cukup Gus, apa lagi mungkin? Ya, cukup. Al-hafadzatu ala qadri someh wal ahdu jadi aslah. Siap. Baik, sampai di sini perjumpaan kita ngobrol asik bareng Gus Aik Athoillah, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yang mudah-mudahan 2024 OTW Senayan lah, Gus. 24 OTW Senayan. Biar berjenjang. 2024. Kenapa? Saya mengikuti apa yang ditugaskan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, saya siap ditugaskan dimanapun. Mantap. Berarti 5 tahun aja di DPRD, terus DPR RI 3 periode, terus pulang calon gubernur gitu loh, Gus. Aik for Jatim 1. Udahlah, kita menikmati proses, Gus. Amin. Pak, terima kasih doanya. Doa baik harus diamini. Amin. Yang penting juga, apa yang posisi kita semuanya nanti penuh limpahan barokah, yang paling penting. Perjuangan itu barokah, kemaslahatan bersama dunia. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan cepat sah, Gus. Sah yang sah gimana? Itu yang mobil tuh nikah itu loh, Gus. Amin. Doakan. Semoga undangan bisa jangan lupa ya. Tahun besok nih. Oh iya, undangan Mas. Tetap akan muncul Mas. Undangan akan muncul. Dan spesial ke Jombang juga nanti. Siapa? Ya harus datang. Kalau nggak ada udzur syar'i harus datang. OTW Jombang spesial nih. Mau ketemu pertama di sekolah politik, ketemu kedua langsung pas ini nih resepsi nih. Fotonya di pelaminan. Iya. Acak. Amin, Pak. Gus Aik. Terima kasih Gus waktunya. Mudah-mudahan santri Indonesia tergerak, baik yang sekarang masih ragu untuk masuk ke dunia politik. Wah, politik ini korupsi macam-macam. Kemudian ada asumsi-asumsi buruk itu harus segera dihapus. Kemudian santri itu menurut saya memang sama apa yang tadi dikatakan Gus Aik, perlu masuk ke semua lini kehidupan bangsa dan agama. Terus. Jadi tidak serta-merta santri terus kemudian jadi ustadz gitu kan. Okay. Kalau
Siap, guys. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih waktunya. Sama-sama. Demikian ngobrol asik gelitik politik bareng Gus Aik Athoillah. Kita akan jumpa lagi di ngobrol asik gelitik politik pada episode berikutnya. Mungkin juga ada politisi-politisi lain yang akan kita ajak bicara, ajak sharing bagaimana perjalanan kisah dari awal meniti tangga karir politik sampai sekarang jadi anggota DPRD, mungkin anggota DPR RI, mungkin senator. Sekali lagi, matur suwun waktunya Gus Aik telah menyempatkan kita ngobrol meskipun via daring. Berpolitiklah dengan riang gembira. Mudah-mudahan. Berpolitiklah dengan riang gembira. Gimana? Siap. Saya catat nih, di kepala saya. Siap, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.